Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri warfa' li dzikri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesempatan yang mulia ini saya dapat duduk bersama orang-orang yang mulia, berkumpul karena cinta, berproses menjadi seseorang pecinta. Semoga kelak kita dapat dikumpulkan dengan yang dicintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama kami pada hari ini adalah Habib Syekh bin Ali Wal-Ba'bud, sahibul majlis. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur beliau, dapat selalu membimbing kita, membawa kita istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebelah saya yang sudah saya kenal Al-Habib Usman bin Nuh bin Yahya Al-Khirit beliau Al-Khirit. Ada Habib Hamzah bin Segaf As-Segaf bin Abu Bakar As-Segaf, wal Habib Abu Bakar bin Alwi Maula Dawilah, wal Habib Lutfi bin Abdullah Al-Jufri, wal Habib Mustafa bin Abdullah Al-Jufri, wal Habib Yusuf bin Qasim Al-Muttahar, wal Habib Agil bin Abdullah Al-Jufri, wa Sayyid Muhammad bin Saleh Al-Gadri, wa Sayyid Nasim bin Saleh Al-Gadri. Mungkin saya belum kenal nama beliau-beliau semua dan minta maaf kalau nama-namanya ada yang salah dalam saya ucap, ataupun mungkin saya mendahului yang lebih alim ketimbang yang di bawahnya, atau yang lebih tua ketimbang daripada yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib yang hadir. Karena saya juga masih juniornya antum-antum, saya masih muda. Mudah-mudahan dengan saya duduk bersama antum-antum para ahli bait Nabi Muhammad dapat menjadikan saya pribadi seseorang yang dapat mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Cinta bukan hanya kepada mereka yang bukan sayyid, bukan habaib kepada habaib. Habaib kepada habaib harus lebih jauh saling mencintai, harus saling jauh saling menyayangi. Maka kalau kita ingin melihat akhlak bagaimana sosok minal muhibbin, seseorang pecinta yang terbaik, bisa kita lihat bagaimana akrabnya para habaib yang dimana mereka duduk bersama-sama di sini. Beliau Habib Syekh Syekh Muhammad. Lihat akhlaknya beliau, bakar bukur, bagi-bagiin ke antum. Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus pernah berkata, kata beliau apa? Banyak jalan di dunia ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu jalan yang dimana jalan ini jalan yang paling cepat untuk kalian tempuh mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu apa? Dan jalan ini jalan yang paling jarang ditempuh oleh seseorang, yaitu adalah khidmah. Habib Novel Al-Idrus juga dulu khidmah. Habib-habib kita yang lain khidmah. Apakah hina khidmah? Lah. Jalan buat kita tegar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, inilah daripada akhlaknya Ahlul Bait Nabi Muhammad. Ini akhlaknya mereka para keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit cerita, karena kita bulan Maulid pengen nyambungin hati sama Nabi Muhammad, maka kita tidak keluar daripada ruang lingkup Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kita tahu keluarga baginda Rasulullah, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain. Ini permata-permatanya Nabi ini. Waktu itu Sayyidina Husain sakit, Sayyidina Husain. Maka keluarga kecil ini, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, semuanya punya nazar. Ya Allah, kalau saya punya anak Husain ini sembuh, Sayyidina Husain sembuh, maka kita bakal puasa 3 hari berturut-turut. Kalau aneh kan anak saya, Sayyidina Husain sembuh. Nabi Muhammad nggak tahu Sayyidina Husain sakit, nggak tahu baginda Rasulullah. Akhirnya sekalian Sayyidina Husain sembuh, puasalah keluarga kecil Nabi Muhammad ini berpuasa dikarenakan nazar tersebut. Hari pertama dikarenakan puasa Sayyidina Ali siang-siang kerja nyangkul kerja Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerja,
pulangnya bawalah hasil kerjaan tersebut agar dimasak oleh Sayyidatuna Fatimah untuk buka puasanya mereka. Setelah daripada itu, ketika ingin buka puasa, datang seseorang ke dor pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Dan siapa di luar? Ini saya orang muhtaj, orang yang sangat membutuhkan, orang yang baru kabur, budak yang baru bebaskan, masih miskin, masih nggak punya apa-apa. Maka akhirnya dikasihlah makanan. Oh iya, kita ada punya makanan, ini ayo makan. Sayyidah Fatimah panggil, Hasan, Husain, ini lihat saudara kita sakit, kesian katanya. Ayo, kita punya banyak makanan. Tadi kita punya Abi baru bawa makanan banyak, dan kita baru habis masak makanan punya kita Sayyidah Fatimah. Dikasih makan yang banyak, kasih makan sampai makanan menu buka puasanya keluarga Nabi Muhammad ini tidak ada tersisa, hanya tersisa air putih. Maka hari itu keluarga Nabi Muhammad semuanya minum air putih. Hari esok, ingat, satu hari cuman minum air putih, nggak ada korma, nggak ada apa-apa. Hari esok begitu lagi sama. Sayyidina Ali kerja, antar kasih daripada upah kerjaan tersebut untuk Sayyidah Fatimah agar dimasak, dijadikan bahan makanan untuk berbuka puasa. Setelah daripada itu ada lagi datang anak kecil, anak yatim datang. Ketika datang, Sayyidah Fatimah panggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan, Husain, tahan. Ini kita temannya kamu. Karena Sayyidah Fatimah, ditarik sama Sayyidina Hasan, ditarik sama Sayyidina Husain, yang umurnya masih kecil, 5-6 tahun umur beliau. Kecil-kecil begini, belum makan sehari ya, tapi diajak tuh anak yatim tadi, ayo makan, kita punya banyak makanan, banyak banget makanan. Ya Allah, dimakan dengan lahap sama anak yatim itu yang sampai tidak menyisakan keluarga Nabi Muhammad sedikit pun daripada makanan itu. Hari ketiga juga begitu. Ketika hari ketiga datangnya siapa? Orang yang habis daripada orang yang habis perang. Pokoknya orang habis berjihad jalan Allah, dia udah nggak punya harta, datang dikasih makanan sama. 3 hari berturut-turut hanya berbuka puasa dan sahurnya dengan air putih. Ini hari terakhir daripada keluarga Nabi Muhammad, dan alhamdulillah mereka berpuasa 3 hari berturut-turut. Datang turunlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menggenggam tangan Nabi yang begitu kuat. Hani'an bi ahli baiti ya Rasulullah, hani'an bi ahli baiti ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Beruntung keluarga engkau ya Rasulullah, selamat untuk keluarga engkau ya Rasulullah. Diucapkan dengan luar biasa, yang dimana Nabi Muhammad ketika digenggam sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad merasakan daripada sesak. Ada apa ini keluarga saya, kenapa? Kata Nabi Muhammad, ahli bait yang mana? Yang kita tahu cuma Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi Muhammad tahunya. Kenapa dengan keluarga saya? Diceritakanlah oleh malaikat Jibril seperti daripada apa yang barusan saya ceritakan. Apakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan amal ini kepada sahabat-sahabat teman-teman dekatnya? Tidak pernah diceritakan di siapapun. Apakah Sayyidatuna Fatimah hakata? Tidak seperti itu. Amalnya beliau sembunyikan hanya untuk bagi beliau dan Allah. Yang sebagaimana dalam hadis dikatakan, Fatimatun bat'atun minni, kata Nabi. Sayyidah Fatimah adalah sebahagian daripada diri Nabi Muhammad, yang menyerupai Nabi Muhammad. Lekukan tangan menyerupai Nabi, bola mata menyerupai Nabi, gaya berjalan menyerupai Nabi. Bahkan sampai akhlak Sayyidah Fatimah sangat menyerupai Nabi Muhammad. Maka seseorang yang tidak mencintai Sayyidah Fatimah, tidak meyakini adanya Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka dipertanyakan daripada keimanan mereka. Apakah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang masih kecil cerita-cerita? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nggak kayak anak-anak kita, Pak. Ngasih hadiah mau ngomong ke teman-temannya, nggak begitu. Nggak kayak kita yang baru beramal sedikit udah ngomongnya ke orang-orang. Kita kan kadang begitu. Ke anak kita didik kayak begitu. Nak tahu ini masjid ini papa yang bangun. Kalau bukan papa nggak bakal bangun di masjid. Kok bisa begitu, Pak? Emang papa nyumbang apa? Semen 1 sak. Semen 1 sak, kayak sombong. Begitu ada yang begitu. Majlis ini kok nggak ada papa, nggak mungkin. Kok nggak ada mama nih nggak bakal bangun majlis. Kenapa? Mama nyumbang mikrofon doang, sound system doang dia sumbang. Jangan dikit-dikit. Ada orang sombong kayak begini. Siapa yang cerita? Kenapa kita bisa tahu daripada kisah ini? Laula anallah yukhbiruna fil Qur'an. Kalau bukan Allah abadikan daripada cerita ini dalam Al-Qur'an. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan daripada kisah ini dalam Al-Qur'an. Hatta yutla ila yaumil qiyamah. Yang sebagaimana cerita ini cerita yang diabadikan selamanya. Ini akhlak keluarga Nabi Muhammad. Seperti ini daripada akhlaknya mereka keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluarga Nabi sampai daripada anak turunan Nabi Muhammad memiliki daripada sifat ithar.
yaitu mendahulukan daripada orang lain. Saya memang belum makan, tapi mereka jauh lebih membutuhkan, maka saya kasih daripada mereka makan. Ini keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad, permata Nabi Muhammad, nggak makan 3 hari, minumnya cuma air putih. Anaknya siapa nih? Kita lihat anak presiden gitu sekarang. Oh tenang, ibadah enggak, apa enggak, ente nikmat. Jangan anak presiden jauh-jauh, antum aja makan nikmat. Sehari sekali masih bisa makan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sering daripada beliau ikat daripada perut beliau karena penahan lapar. Ini keluarga Nabi Muhammad. Ini akhlak daripada keluarga baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak mampu untuk mencintai Ahlul Bait? Kenapa kita tidak mampu untuk menyayangi Ahlul Bait? Karena kita salah memandang mereka. Kita tidak memandang mereka dengan pandangan cinta. Kita memandang mereka dengan pandangan yang penuh hina. Makanya kita tidak menemukan daripada kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, beliau pernah berkata, seseorang itu kalau andaikan melihat itu dengan cahaya, bukan dengan mata. Orang bukan melihat dengan mata, tapi dengan cahaya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita matiin seluruh lampu yang ada di dunia ini, atau kita masuk kamarnya nggak ada cahaya sekali, kita matiin lampu, bisa ngelihat? Bisa ngelihat nggak? Maka kata beliau, manusia itu melihat dengan cahaya, bukan melihat dengan mata. Makanya Nabi Muhammad apa? Nur fauq nur, cahaya di atas cahaya. Maknanya terang benderang Nabi yang menyinari seluruh hati. Jadi barang siapa yang menginginkan mendapatkan cahaya, ingin bisa melihat, maka butuh dengan cahaya. Dan barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad hayyun fi qulubihim, cahaya dalam hatinya, maka mereka akan tampak daripada keindahan-keindahan Nabi. Salah satu daripada keindahan baginda Rasulullah adalah kita duduk bersama keluarga mereka. Antum kalau dilihat, bahkan dikatakan oleh para ulama-ulama kita, kiai, ustadz, mau dia alim setinggi apapun, ibadah setinggi langit apapun, sama Ahlul Bait yang jahil, Ahlul Bait yang gila, ataupun bodoh, nggak punya ilmu sekalipun, jauh lebih memuliakan daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kemuliaannya jauh lebih sakti. Karena apa? Dam Nabi Muhammad, darah baginda Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai kita berpisah sama keluarga Nabi Muhammad. Jangan sampai kita jadi seseorang yang dimana apa? Memiliki jarak sama keluarga Nabi Muhammad, yang tidak dekat sama keluarga baginda Rasulullah SAW. Sayangi mereka selagi kita dekat kepada mereka, cintai mereka selagi kita dekat kepada mereka, cintai para ulama, cintai para habaib. Yang sebagaimana Imam Syafi'i hidupnya udah dulu dari kita. Kata beliau apa? Ahabbus sholihin walastu minhum. Saya cinta sama orang soleh, walaupun saya bukan golongan daripada orang soleh. La'ala an anala bihim syafa'ah. Karena apa? Saya berharap daripada orang soleh, saya berharap syafaat daripada orang soleh tersebut. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi. Saya benci sama orang-orang yang melakukan daripada kemaksiatan. Kata beliau, wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Walaupun saya termasuk orang-orang yang melakukan daripada hal yang serupa. Cinta Ahlul Bait. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, karena darah Nabi Muhammad. Kita berharap apa? Berharap dapat syafaat mereka. Berharap apa? Agar dapat cintanya Nabi Muhammad. Ukrubu Muhammadan bi ahli baiti. Kita cinta sama keluarga Nabi. Karena apa? Agar kita dapat curi perhatian Nabi Muhammad. Kita curi perhatian Nabi Muhammad dengan apa? Keluarga Nabi Muhammad. Tiada jalan pintas untuk kita mendapatkan daripada cinta Allah kecuali melewati daripada ahli bait Nabi Muhammad. Tiada jalan pintas untuk kalian mendapatkan cinta Nabi Muhammad kecuali melewati daripada keluarga Nabi Muhammad. Ahibbullah lima yaghukum bihim min ni'amih. Cintai Allah karena Allah yang memberikan daripada kita nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah, kata Nabi. Dan cintai aku dikarenakan apa? Kecintaan kalian kepada Allah. Dengan kalian cinta kepada diriku, kata Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbul ahli baiti li hubbi, kata Nabi. Dan cintai daripada keluarga saya, kata Nabi Muhammad, maka ente bakal dapat daripada cintanya Nabi Muhammad. Itu cinta sama ustadz doang, sama kiai doang, tapi Habib yang ente cintai percuma. Oh, ada kiai benci Habib, percuma. Demi Allah percuma dunia akhirat. Kiai benci memusuhi daripada keluarga Nabi Muhammad, percuma. Termasuk orang yang mengibarkan bendera perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ente benci daripada keluarga Nabi Muhammad. Terus ente berharap siapa sama siapa? Kakeknya ente sakitin anaknya beliau. Antum marah nggak? Marah. Antum sakitin anaknya orang, abahnya marah nggak? Marah abahnya. Ente pukul anaknya orang, marah nggak abahnya? Marah abahnya. Gimana ente cubit keluarga Nabi? Gimana ente sakitin keluarga Nabi? Gimana ente goras daripada hatinya keluarga Nabi Muhammad? Pernah ente ngebayang sama hati ente? Pernah ente berpikir gimana perasaan Nabi Muhammad?
Pernah kita berpikir, sedikit pun kita nggak berpikir udah deh Habib manusia juga. Itu bahasanya kita. Pandang mereka dengan pandangan cinta, maka kau akan mendapatkan daripada kecintaan Nabi Muhammad. Pandang mereka dengan pandangan ta'zim, pandangan yang penuh dengan kehormatan, maka kau akan dapatkan daripada apa yang kau inginkan. Lihat mereka dengan pandangan cinta. Aina radha kullu aibin qalilah. Kalau kita ngelihat Ahlul Bait dengan pandangan cinta, kita nggak bakal memandang daripada kekurangan-kekurangan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kita bakal ngelihat penuh dengan kemuliaan-kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Itu mata yang penuh dengan cinta, mata yang penuh dengan kasih sayang. Walakin ainus suhud, tapi kalau mata yang penuh dengan kebencian, tubda masawiya, maka akan selalu melihat daripada keburukan-keburukan. Mungkin nggak ada orang benci sama Ahlul Bait? Sangat-sangat mungkin bagi seseorang yang membenci daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Sangat mungkin. Orang membenci Ahlul Bait mungkin dan sangat-sangat mungkin ada. Dan orang yang seperti ini apa? Intabih, tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit aja dalam hati kita yang benci sama Ahlul Bait Nabi Muhammad. Siap-siap kita termasuk orang apa? Yang udah ngontrak ngontrak. Kita udah nyediain kamar satu dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Azab yang pedih, azab yang luar biasa, azab yang sangat kita takutkan daripada hal tersebut. Na'udzubillah. Jangan sampai di hati kita ada kebenci sama Ahlul Bait Nabi Muhammad, tidak senang sama keluarga Nabi Muhammad, bahkan membenci daripada keluarga Nabi Muhammad. Sambungkan hati kita sama mereka, dekati mereka, curi perhatian Nabi Muhammad melewati daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memandang mereka dengan pandangan hina. Di zaman Nabi Muhammad, orang sezaman sama Nabi ada yang nggak masuk Islam, ada. Karena apa? Memandang Nabi Muhammad dengan pandangan hina. Abu Jahal tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Orang yang benci sama Nabi Muhammad itu luar biasa tuh Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr. Kalau Abu Jahal duduk di sebelah Nabi Muhammad, duduk sebelah Nabi begini, ditundukin pandangannya. Kamu ngeliat wajah Nabi, takut ngeliat wajah Nabi. Kalau Nabi ada di depan dia tutup matanya. Orang kafir, jelas-jelas kafir, benci Nabi Muhammad, merangin Nabi Muhammad, jelas banget Abu Jahal. Ditanya sama orang, nama Abu Jahal Amr. Ente kenapa nggak mau ngeliat wajah Nabi Muhammad? Kenapa ente nggak mau ngeliat wajah Muhammad? Katanya. Saya takut kalau saya lihat wajah Nabi Muhammad, saya bakal jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Saya takut kalau saya pandang daripada Nabi Muhammad, saya bakal beriman sama Nabi Muhammad. Udah tahu ngeliat Nabi, bakal beriman. Udah tahu kalau memandang wajah Nabi, bakal jatuh cinta. Tapi tetap tidak menginginkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Makanya hadis yang sangat ditakutkan oleh ulama-ulama kita dalam Arba'in Nawawi apa? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu bakal dipermudah untuk apa mereka diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan dipermudah untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, kamu bakal jadi orang yang membenci Ahlul Bait, gak mau hadir maulid, gak mau dekat sama Habib, dan banyak. Pasti. Pertanyaannya sekarang gimana? Koreksi hati kita masing-masing. Anta ta'rif nafsak. Kamu yang mengetahui daripada kadar hatimu. Apakah ketika kalian memandang Ahlul Bait Nabi Muhammad berkumpul ada rasa bahagia di hati, atau ketika memandang mereka biasa-biasa aja, atau ketika memandang Ahlul Bait kita pandang mereka dengan pandangan hasud? Oh ada Habib nih, misalnya kita Ustaz, punya santri, punya murid. Waduh, Habib nih datang kalah pamor nih yang nama Habib. Habib yang ntar lebih tinggi dari anda. Ente begitu? Hati-hati ente yang hasud, buhut yang kayak begitu. Itu apa? Imannya ente lagi ngedon tuh, imannya lagi turun-turunnya iman ente. Tapi kalau ngeliat Habib biasa aja, benci juga enggak, ada senang dikit-dikit lah. Tapi enggak benci Ahlul Bait, iman kita lagi stabil. Tapi ketika melihat wajah Ahlul Bait Nabi Muhammad, sedih hati kita, bahagia hati kita. Berarti apa? Tanda iman kita sedang naik. Apalagi bisa melihat Ahlul Bait Nabi Muhammad sampai sedih kita punya. Kata Imam Haddad, al-buka nur lil qalb. Tangisan cahaya buat hatinya kita semua. Nah, kayak ada Ahlul Bait Nabi Muhammad khususnya di sini, cintain, sayangin, jangan cuma Habib dari luar, dimuliain. Yang tetangganya ente nggak ente muliain. Habib yang di sebelah rumah ente nih nggak ente muliain. Habib yang dekat rumah kita nggak dimuliain. Kalau ada Habib datang dari luar, ya Allah, masya Allah, ada Habib dari sini disebarin ke semua. Habib yang di samping rumah ente ente muliain. Itu jangan salah, jangan cuma ngeliat Habib nih. Hadramut, masya Allah. Habib pakai imamah, ini paling mulia. Habib yang bisa baca kitab, jago. Habib yang bisa nahwu sorof, ini alim, ini baru Habibnya. Yang nggak alim, nggak punya yang disebutkan tadi, nggak ente pandang, nggak begitu caranya. Melihat Ahlul Bait itu bukan karena ilmu, bukan karena lulusan Hadramut, bukan karena imamah dan yang lain.
tapi memandang mereka karena adanya darah Nabi Muhammad yang bersambung salsalatu minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudi wa asyrafi hamadi abunya telaga nabi wa hakala fayalaka abal kiram wa auladi, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang dimana memiliki kemuliaan daripada ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah yang bersambung pada Nabi Muhammad. Itu yang kita harapkan mendekati mereka, itu yang kita harapkan ketika kita duduk bersebelah-sebelahan dengan mereka, berharap mendapatkan cinta Nabi Muhammad melewati daripada keluarga baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menjadi sosok seseorang yang mampu mencintai keluarga Nabi dan dicintai pula oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat Tauban datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan pucat, dalam keadaan seperti wajah orang yang sangat-sangat sakit. Berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sakit seperti ini ya Rasulullah karena saya tidak memandang wajahmu sehari ya Rasulullah. Kalau saya masuk ke dalam surga ya Rasulullah, niscaya surga kita akan berbeda tingkat ya Rasulullah. Tapi kalau saya masuk ke dalam neraka, niscaya kita tidak akan pernah berjumpa ya Rasulullah. Bagaimana agar saya dapat selalu melihat engkau ya Rasulullah, sedangkan di dunia tidak melihat wajahmu sehari saja ya Rasulullah, saya jatuh sakit ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia sayangi. Dengan siapa kau duduk di dunia, dengan siapa orang yang kau cintai di dunia, maka itu akan menjadi temanmu di negeri seberang sana, yaitu akhirat nanti. Maka cintai keluarga Nabi Muhammad agar kita berada di bawah benderanya Nabi Muhammad, di bawah benderanya keluarga baginda Rasulullah SAW. Allahumma ajil jamaah marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah kami daripada perkumpulan-perkumpulan yang Engkau sayangi, limpahkan daripada kasih sayangmu yang dimana kami mampu untuk mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tetapkan iman kami untuk selalu memandang Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad dengan pandangan cinta, bukan hanya untuk kami ya Allah, akan tapi untuk daripada keturunan-keturunan kami ya Allah. Sebagaimana perkataan daripada para ulama-ulama kami, para habaib kami, ketika kami menjadi sosok seseorang yang mampu mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka hukumnya adalah kalau tidak anak keturunan kami menjadi seorang muhibbin, maka akan dijadikan daripada seseorang alim ulama. Maka ya Allah, jadikan kami mata rantai tersebut ya Allah, yang dapat mencintai Ahlul Bait dengan ikhlas, yang sebagaimana mampu menurunkan daripada dzurriyyah keturunan-keturunan yang mampu mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, yang terus menerus turun kepada anak cucu kami ya Allah, yang sehingga kami dan anak cucu kami berkumpul di syurgamu di bawah bendera Nabi Muhammad. Sungguh daripada adab yang sangat pedih adalah ketika kami masuk dalam syurganya Allah, sedangkan anak cucu kami membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad dan berpisah dengan kami, mereka masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka jauhkan kami daripada hal-hal seperti itu ya Allah. Jauhkan kami daripada hal-hal yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Dekatkan kami dengan hal-hal yang mampu membuat daripada Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami bersyukur pada hari ini ya Allah. Mata yang hina ini mampu untuk memandang daripada wajah-wajah mereka para Ahlul Bait Nabi Muhammad, mampu untuk melihat daripada wajah Ahlul Bait Nabi Muhammad. Allahumma kama jama'tana fi dunya fajma'na fi darikal firdaus. Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kami berkumpul bersama mereka di dunia, maka berikanlah perkumpulan ini sampai di akhirat nanti, di syurga-Mu nanti ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahin nabi wa alihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.